Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar algoritma dalam menyelesaikan masalah tata letak fasilitas. Ya, pada kenyataan jika kita ingin membuat analisis tata letak fasilitas atau tata letak pabrik, maka kita pasti akan membutuhkan komputer dalam membantu kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Mengapa? Karena pasti data yang akan kita olah, kemudian departemen atau mesin-mesin yang akan terlibat, termasuk beberapa konstruksinya, pasti jumlahnya akan sangat banyak, sehingga kita memerlukan suatu algoritma yang akan kita buat programnya, dan sehingga kita bisa menggunakan komputer untuk mempercepat proses analisisnya. Nah, dalam materi kali ini akan ada beberapa video ya, karena ada beberapa algoritma yang akan saya jelaskan yang berkaitan dengan tata letak fasilitas. Dan tentu saja contoh-contoh yang ada nanti contoh-contoh yang sederhana yang masih bisa dikerjakan secara manual. Ya, pada dasarnya algoritma yang dikembangkan ada dua kategori, yaitu optimal algorithm dan heuristic algorithm. Jadi saat kita memilih menggunakan algoritma optimal, maka tentu saja keluaran yang dihasilkan dari algoritma ini adalah suatu layout yang terbaik dari alternatif layout yang mungkin ada. Tapi itu saja kekurangannya adalah membutuhkan hardware komputer yang mungkin dengan spek yang tinggi, dan juga waktu komputasi yang mungkin akan sangat lama. Nah, yang kedua adalah heuristic algorithm ini. Kita bisa juga menggunakan pendekatan algoritma ini sehingga kita bisa mendapatkan solusi-solusi alternatif dengan lebih cepat. Dan oleh karena itu dalam kuliah materi kali ini adalah saya akan fokus kepada heuristic algorithm. Algoritma heuristik dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah construction algorithm. Maknanya adalah suatu algoritma yang tujuannya adalah membuat initial layout. Jadi dengan menggunakan data-data dasar seperti railchart dan from to chart, maka kita bisa mendapatkan suatu initial layout. Nanti di sana ada beberapa metode yang bisa Anda lihat, misalnya adalah MST atau Modified Spanning Tree, kemudian ada ALDEP, dan ada juga Corelab. Algoritma kedua adalah algoritma improvement. Maknanya adalah bahwa algoritma ini akan menghasilkan alternatif layout yang lain yang menggunakan data initial layout. Kemudian algoritma ketiga adalah hybrid. Maknanya adalah algoritma ini selain juga mampu untuk menghasilkan initial layout, tapi juga sekaligus bisa menghasilkan alternatif layout yang lain. Baik, kita akan mulai membahas suatu construction algorithm yang bernama Modified Spanning Tree. Jadi algoritma ini memang khusus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus atau letak di mana mesin-mesin atau departemennya tersusun dalam satu baris saja, sehingga nanti algoritmanya atau langkah kerjanya, urutan prosesnya adalah berusaha menempatkan departemen atau mesin-mesin yang memang memiliki flow yang lebih besar dibandingkan departemen atau mesin-mesin yang lain. Ya, ini adalah ilustrasi kasusnya. Jadi misalnya kita memiliki di sini adalah 5 buah mesin yang akan disusun tata letaknya, atau 5 buah departemen yang harus ditata letaknya dalam satu baris saja. Nah, di sini asumsinya adalah aliran proses atau aliran flow materialnya adalah dalam satu dimensi saja, misalnya dari kiri ke kanan, demikian gitu ya. Sehingga dengan mengetahui ukuran dari mesin atau departemennya, maka bobot perpindahan dari material atau prosesnya adalah
sangat dipengaruhi ukuran mesin atau departemen yang searah dengan flow-nya gitu ya. Sehingga dimensi mesin atau departemen yang istilahnya tegak lurus terhadap flow-nya, maka ini yang diabaikan. Sehingga dengan data from to chart yang dimiliki nantinya, kita bisa menghitung beban perpindahannya. Dan jika dibutuhkan, ada data tentang jarak antar mesin yang diizinkan atau menjadi aturan dari perusahaan atau vendor dari mesin tersebut. Berikut adalah contoh kasus di mana kita harus menyelesaikan atau menghasilkan suatu initial layoutnya. Jadi misalnya di sini ada 6 buah mesin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dengan data from to chart yang ada di sini, yaitu flow antar tiap mesinnya. Misalnya mesin 1 ke mesin 2 ada 12, mesin 1 ke 3 ada 3, dan seterusnya. Di sini adalah matriknya matrik simetris, artinya antara forward sama backwardnya adalah dianggap sama. Kemudian ada informasi tentang dimensi dari mesin. Tentu saja cukup satu dimensi saja yang dibutuhkan, yaitu dimensi yang searah dengan flow-nya. Misalnya di sini adalah mesin 1, panjang mesinnya adalah 20, mesin 2 adalah 10, mesin 3 16, dan seterusnya. Dan kemudian di sini ada ketentuan bahwa setiap mesin yang nanti tersusun harus mempunyai jarak sejauh 2 meter. Dan kemudian mari kita akan coba membuat suatu initial layout menggunakan algoritma MST. Ya, berikut adalah algoritma dari Modified Spanning Tree. Langkah pertama adalah kita akan menyusun terlebih dahulu suatu adjacency weight matrix. Apa itu? Jadi inilah adjacency weight matrix. Jadi ada suatu matrik yang menampilkan bobot kedekatan dari setiap mesin jika saling berdekatan. Misalnya di sini adalah bahwa antara mesin 1 dan mesin 2 adjacency weight-nya adalah 204. Bagaimana cara menghitungnya? Demikian saya ilustrasikan. Jadi jika mesin 1, ya ini mesin 1 itu berdekatan dengan mesin 2, demikian. Yang dari data sebelumnya kita tahu bahwa mesin 1 lengthnya adalah L1 yang sebesar 20 di sana ya, dan di sini adalah L2 yang sebesar 10, dan ada jarak yang sudah ditentukan sebesar 2 meter dari setiap mesin. Maka adjacency weight-nya adalah flow dikalikan jarak gitu ya, jarak antara dua mesin. Jika titik pusat mesin adalah di tengah-tengah, maka kita tahu flow dari mesin 1 ke mesin 2 dari data sebelumnya adalah 12, maka jarak antara mesin 1 dan 2 adalah demikian. Maka ini adalah L1 dibagi 2, kemudian inilah D1 distance-nya ya, antara mesin 1 dan 2, dan inilah L2 dibagi 2, maka jaraknya adalah L1 dibagi 2 ditambah L2 dibagi 2 dan ditambah jaraknya antara dua mesin tersebut. Jadi inilah rumusnya. Setelah dihitung hasilnya 204. Demikian pula untuk mesin 1 dan 3. Jika mesin 1 itu berdekatan dengan mesin 3, maka dengan proses yang sama kita cari jaraknya dan berapakah flow-nya, maka inilah hasilnya, dan seterusnya untuk setiap pasangan dari mesin-mesinnya, sehingga kita bisa mendapatkan adjacency weight matrix seperti ini. Ya, langkah berikutnya adalah step kedua,
adalah kita mencari bobot terbesar dari matriks tersebut, sehingga kita akan bisa menempatkan pasangan mesin pertama dalam layoutnya. Mari kita lihat dari matriks ini yang terbesar adalah ini ya, 340, yaitu pasangan mesin 1 dan mesin 6, sehingga saya letakkan di bawah ya. Jadi mesin 1 dan mesin 6 kita letakkan terlebih dahulu dalam layout, dan dialah yang paling dekat, yang pasti paling dekat karena dia yang paling besar bobotnya. Setelah kita tempatkan mesin 1 dan 6, maka di sini langkahnya adalah kita ubah nilai flow 1 ke 6 dan 6 ke 1 menjadi minus tak terhingga. Maknanya adalah supaya dalam algoritmanya nilai tersebut tidak terdeteksi lagi, sehingga 340 baik 1 ke 6 dan 6 ke 1 ini istilahnya sama juga, istilah seperti dicoret ya, supaya tidak terhitung kembali. Saya coret saja, atau minus tidak terhingga begitu ya. Berikutnya, step berikutnya adalah memilih elemen pasangan atau departemen yang memiliki nilai bobot terbesar terhadap yang sudah terpasang, yaitu 1 dan 6. Kita lihat pada matriksnya 1 dan 6 sudah terpasang, maka langkah berikutnya adalah mencarikan jodoh dari 1 dan 6, manakah yang akan kita tempatkan terlebih dahulu. Tentu saja yang kita tempatkan adalah yang flow-nya paling besar. Kita lihat dari sisi nomor 1 ke siapa, ke mesin mana yang besar. Misalnya di sini ada kandidat ke nomor 2, nomor 3. Nah, artinya untuk dari sisi nomor 1, maka mesin 2 yang akan dipasangkan. Tapi kita lihat dulu dari sisi nomor 6 ya. Dari sisi nomor 6 ada, karena ini sudah dicoret ya, 340, maka ada 204. Nah, karena di sini nilainya sama, maka kita bisa pilih secara random apakah kita ingin memilih mesin 2 terhadap dipasangkan dengan mesin 1, ataukah memilih mesin 4 terhadap mesin 6. Nah, kali ini saya akan pilih salah satu, yaitu dengan memilih mesin nomor 2 terlebih dahulu, sehingga saya tempatkan mesin 2 di samping mesin 1 ya. Nah, dengan proses yang sama, setelah terpilih, maka nilainya yang terpilih kita hapus atau kita jadikan minus tidak terhingga supaya tidak terhitung kembali. Nah, ya, sehingga yang 204, 2 ke 1 dan 1 ke 2 kita hapus demikian. Ya, langkah berikutnya adalah karena mesin 1 sudah terpasang dan 2 tangannya kiri kanannya sudah dipakai, sudah dipasangkan dengan departemen lain, maka mesin 1 sudah tidak punya peluang untuk dipasangkan dengan departemen lain, karena ini hanya satu baris, sehingga flow dari dan ke mesin 1 bisa kita hapus untuk mempermudah perhitungan. Ya, algoritma ini akan terus berulang ya, sehingga kita lihat di sini, maka yang kita akan lihat adalah calon untuk mesin 2 dan mesin 6. Kita lihat, fokus ke mesin 2. Kita lihat yang terbesar adalah nilai 85, yaitu mesin 4. Mesin 6 ada 204, maka kita pilih adalah yang mesin 4 terhadap mesin 6, maka 4 saya letakkan demikian di samping mesin 6. Dan sekali lagi, karena mesin 6 sudah 2 tangannya sudah terpenuhi kiri kanannya, maka flow dari dan ke mesin 6 bisa juga kita hapuskan demikian untuk mempermudah perhitungan. Baik, sama, kita ulang lagi algoritmanya, yaitu kita melihat pasangan berikutnya, calon untuk mesin 2 dan mesin 4. Kita lihat mesin 2 ada 85, mesin 4 SAR ada
200, maka yang dipasangkan adalah mesin 3 terhadap mesin 4, maka mesin 3 dipasangkan demikian. Dan sama, karena mesin 4 sudah terpenuhi lengannya, maka 4 juga dicoret. Tapi sebelumnya yang 200 tadi kita hapus dulu gitu ya, sama ya. Kemudian 4 kita coret. Ya tentu saja ini tinggal mesin 5 saja ya. Jadi tinggal mesin 5 yang mau dipasangkan, tinggal kita pilih mesin 5. Itu kandidatnya adalah apakah dengan 2 atau dengan 3. Kita lihat di sini nilainya ternyata sama. Nah, kalau nilainya sama, maka kita bisa bebas memilih apakah ikut dengan 2 atau ikut dengan 3. Bisa secara random atau kita lihat sisi yang lain, yaitu kalau saya memilih adalah dekat dengan 3. Kenapa? Karena Anda lihat di sini mesin 5 walaupun sama dengan mesin 2, tetapi dia tidak punya flow dengan mesin 1. Kalau didekatkan dengan mesin 3, maka dengan mesin 4 dia punya flow yang cukup besar di jam 4, sehingga lebih prefer kalau didekatkan mesin 3 karena ada flow dengan mesin 4. Ya, jadi inilah salah satu initial layout yang bisa di-generate dengan metode MST berikut. Baik, jadi berikutnya adalah inilah contoh soal yang bisa kalian kerjakan untuk melatih Anda dalam menggunakan metode modified spanning tree. Jadi di sini contoh kasusnya adalah ada suatu industri yang memproduksi 5 buah part ya, produk. Kemudian ada workstation yang digunakan untuk memproduksi setiap part tersebut. Di sini ada 4 buah workstation. 1, 2, 3, dan 4 yang nantinya akan disusun secara single row layout. Jadi secara berjajar berurutan demikian. Nah, di sini yang diketahui adalah demand per produknya, sehingga yang Anda harus lakukan nanti sebelum melayout menggunakan MST adalah membuat from to chart-nya terlebih dahulu, gitu, berdasarkan data ini. Nah, di sini saya sederhanakan soalnya bahwa jarak antar workstation dan ukuran workstation itu dianggap tidak berpengaruh. Artinya nanti dalam proses penyusunan workstation-nya tidak perlu mempertimbangkan jarak maupun jarak antar workstation-nya. Jadi cukup dengan flow-nya saja. Jadi silakan dibuat from to chart-nya, kemudian dilakukan algoritma modified spanning tree, kemudian gambarlah bagaimanakah urutan workstation-nya. Baik, selamat mengerjakan.